Penuh. Oke, Taman Nasional Bukit Barisan ya teman-teman ya. Barisan bagian selatan. Mantap. Katanya sih masih ada harimau ya teman-teman ya. Nih, apa tuh? Dilarang memberi makan kepada hewan liar kan, bener kan? Halo, selamat pagi teman-teman. Pagi. Halo. Pagi. Jadi kita udah sampai di Bengkulu. Kita namanya di Princess Guest House ya. Dan untuk kamarnya kita review dulu ya teman-teman ya. Ini kamarnya teman-teman, ini ada selimut ya, dapat selimut ya, terus dapat bantal 2 ya teman-teman ya, dapat lemari juga ya, ada colokan juga, ada kayak lampu ini LED nih tuh ya, lukisan juga ya, ini lampu tapi dia pakai kartu akses, keren juga teman-teman ya. Ada TV ya, tapi kami nggak buka juga, nggak pakai ya, ada AC juga di atas sana. Ini ada mejanya ya, ada set box ya, dapat minum 2 teman-teman ya, terus handuk 2 juga ya, ada gantungan juga, ada dapat cermin teman-teman nih, cermin ya. Kamar mandinya seperti ini teman-teman, shower teman-teman ya, tapi air panasnya nggak hidup, nggak tahu kenapa, tapi masih bisa mandi kok karena airnya nggak terlalu dingin juga. Toilet juga teman-teman ya, seperti ini, ada untuk ini semprotannya ya. Udah seperti itu teman-teman, cuma di kamar mandinya nggak ada ini ya teman-teman ya, cantelan yang kayak di depan nggak ada nih, nggak ada cantelan yang kayak gini di dalam kamar mandi, seperti itu teman-teman ya. Dapat kursi juga teman-teman ya, dapat kursi juga gitu. Kami dapat di harga kalau via aplikasi itu sudah termasuk pajak ya teman-teman, dia 160.000, tapi kalau belum termasuk pajak itu 130. Cuma yang saya cek di depan, kalau misalnya kita langsung ya teman-teman ya, itu harganya 250 ribuan lah gitu. Oke, kita coba check out dulu ya teman-teman ya, buat kita bisa lanjutkan perjalanan hari ini. Hihi. Yuk, kita berangkat. Beginilah teman-teman untuk jalanan di kota Bengkulu teman-teman ya. Ini jalan lintas ya teman-teman ya. Ini jalan utama teman-teman, ini komplek Pagunangan Sidomulyo nih ya. Di Bengkulu ini juga saya lihat nih banyak orang Jawa ya teman-teman ya. Jadi rata-rata saya lihat sih Bengkulu sih ditinggali orang-orang Jawa teman-teman ya. Untuk daerah Bengkulu ini ya tuh. Untuk jalanannya sepi banget ya. Tuh Bengkulu, Hyundai Bengkulu. Untuk apa ya, corak khasnya adat Bengkulu ya teman-teman ya, bisa dilihat ya. Untuk atapnya sih lucu juga ya, bentuknya tuh cuma kayak trapesium gitu ya teman-teman ya, bentuk trapesium ya. Mungkin emang adat Bengkulu ya bentuknya kayak trapesium begitu ya teman-teman ya. Dan di sini sepi banget teman-teman untuk jalanannya. Dan kalau bundaran teman-teman, itu ada bundaran yang kayak gitu tuh, warna-warni itu ya. Tuh ada warna hijau, biru, merah. Dan untuk pagi hari ini sih sepi-sepi aja sih teman-teman untuk jalanan di sini sih kalau saya lihat ya. Nih sebelah kanan juga apa ini? Ini apa ya? Oh, Balai Buntar, Taman Makam Pahlawan. Oh, Taman Makam Pahlawan di sana teman-teman. Jadi teman-teman yang mungkin dari Bengkulu teman-teman, kita nostalgia lagi ya teman-teman ya. Balik kampung ya, balik kampung ke Bengkulu nih ya kan. Seperti inilah teman-teman ya. Ini Bengkulu yang udah di bagian apa namanya, Jalan Adam Malik ya, Jalan Adam Malik Bengkulu ini. Sepi-sepi aja teman-teman. Dan untuk udara ya, namanya tepi pantai nggak terlalu dingin teman-teman, biasa aja sih. Tapi nggak terlalu panas juga karena ketutupan awan teman-teman ya. Kalau misalnya cerah nih atau terik nih, pasti panas banget teman-teman. Indomaret juga udah mulai muncul teman-teman ya. Jadi sepanjang perjalanan kemarin Indomaret sudah muncul ya teman-teman ya. Kita sudah masuk ke kota Bengkulu dan mulai ke Kabupaten Bengkulu Utara ya teman-teman ya. Itu udah mulai masuk Indomaret dan Alfamart ya teman-teman ya. Tapi kalau yang di Muko-Muko teman-teman, itu udah, kalau di Muko-Muko tuh dia nggak ini ya teman-teman, yang belum ada itu Indomaret Alfamart tuh belum ada di Muko-Muko gitu ya. Tapi kalau udah masuk ke Bengkulu Utara tuh udah ada Indomaret Alfamart teman-teman. Tuh kan ada Indomaret lagi. Jadi kemarin juga apa namanya, kita makannya juga full daging ayam ya teman-teman ya. Makan apa namanya, ayam The Kriuk ya.
ayam Kentucky gitu ya, mirip KFC lah, enak juga teman-teman. Ini Alfamart kan. Jadi udah masuk ke, jadi cuma Sumber aja teman-teman ya, Sumber dan Bengkulu bagian Muko-Muko yang nggak ada Alfamart sama Indomaret teman-teman ya, supaya mengembangkan usaha masyarakat. Karena kan kalau misalnya ada Indomaret sama Alfamart pasti kesaing ya teman-teman ya, untuk toko-toko sembako yang seperti biasa gitu ya. Jadi kita langsung tembak aja teman-teman ke Kota Krui teman-teman ya. Udah di Lampung pesisir barat ya teman-teman ya. Jadi udah masuk ke provinsi Lampung lagi nanti kita. Jadi hari ini kita langsung tembak ke Kota Krui teman-teman ya, di pinggir pantai sih katanya sih. Untuk Kota Krui itu pantainya bagus ya teman-teman ya. Nanti kita cek juga ya sebagus apa pantainya ya. Semoga kita bisa sampai itu nggak sampai malam kayak kemarin ya teman-teman, yang 9 malam. Jadi hari ini kita bisa sampai mungkin jam 4 sore atau jam 5 sore lah, paling apa ya, paling banter lah. Soalnya kita kan nanti ada makan siang, ada benti-benti juga. Nih ada rocket chicken juga tuh, gitu juga rocket chicken ya. Ya jadi apa namanya, kita I Love Bengkulu ini kayak bukan ya, BNL apaan? Oh, Bumi Nusa Lestari ya. Jadi kalau misalnya kita sampai jam 5 kita bisa lihat sunset teman-teman ya. Semoga aja bisa lihat sunset kan, karena kan ini kelihatannya mendung ya teman-teman. Tapi kan kita nggak tahu ya kalau di Krui itu kira-kira mendung atau enggak gitu ya teman-teman ya. Jadi ya kita lanjut aja perjalanan kita ya. Dan untuk jalanan sekarang juga sepi-sepi aja teman-teman ya. Jadi ya kita lanjut aja gaspol ya teman-teman ya. Semoga kita bisa sampai di tujuan dengan selamat, sampai di Krui teman-teman ya, di Lampung. Kita mulai arah balik teman-teman ke Jakarta ya. Sudah mulai mendekat ke Jakarta ya. Sudah mulai kangen-kangen rumah nih. Oke teman-teman, kita gaspol menuju ke Krui. Kayaknya banyak orang Jawa ya teman-teman ya di sini ya, di Bengkulu ya teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman yang dari Jawa ya, mungkin Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya. Kalau ke Bengkulu kayaknya lebih gampang teman-teman buat ngomong Jawa juga di sini. Jawanya bentuk banget teman-teman, soalnya Jawanya tuh kayak Jawa Timur gitu teman-teman. Kayaknya banyak yang pindahan atau apa ya, migrasi begitu ya teman-teman ya, untuk ke kota Bengkulu ini. Nih, si minyak dulu kita sebelah kanan untuk kereta kita ini. Penuh gak ya? Penuh lagi. Penuh coy. Nggak ah. Nggak jadi teman-teman. Penuh. Nggak usah. Penuh banget. Nanti aja. Gila, penuh banget teman-teman. Pom bensinnya set dah. Udah, nanti aja kita enceran aja teman-teman, nggak apa-apa. Ya, lintas barat kayaknya susah deh emang dapat bensin. Soalnya kalau saya lihat ya, kita lihat dulu deh. Soalnya teman-teman ya, kalau kita lihat ya untuk pom bensin di posisi barat nih, yang di bagian barat nih, Sumatera Barat, bagian barat ya, Bengkulu gitu ya. Itu kayaknya apa ya, jarak antar pom bensin tuh jauh-jauh banget teman-teman ya, beneran deh. Jadi beruntung lah ada enceran-enceran ini ya, jadi yang membantu kita kalau misalnya kita nggak sampai di pom bensin yang satu ya, kita isi terus. Masalahnya kalaupun kita sudah sampai di pom bensinnya, ramenya mau Pertamax mau Pertalite rame banget teman-teman ya. Jadi ya udah, mending enceran, lebih apa ya, lebih enak gitu loh, lebih cepat ya, walaupun emang harganya dinaikin tapi nggak apa-apa ya. Ibarat kata kita membantu perekonomian masyarakat di sini lah gitu ya jatuhnya teman-teman, nggak masalah gitu loh. Yang penting kita bisa membantu warga di sini juga nggak masalah sih. Yang penting kita juga jalan nggak mandet-mandet kayak berhenti tengah jalan karena bensinnya habis. Nah, ini juga pada banyak nih yang isi-isi juga nih, banyak kok. Udah, nanti aja teman-teman, kalau gitu teman-teman tinggal 2 apa tinggal 1 gitu ya, baru kita isi aja, nggak apa-apa, nggak masalah nih. Harusnya daerah sini juga masih banyak sih yang apa namanya, yang jualan bensin gitu ya teman-teman, jualan minyak. Oke teman-teman, kita sampai di mana ini ya? Kita cek ya, ini bundaran. Kita masih lurus teman-teman ya, tapi ini ada bundaran. Hah? Simpang apa? Simpang Mang Tais. Mang Tais. Itu ya, ini ya.
Simpang 6 Tais. Oke, masih lurus teman-teman ya. Bagus ya teman-teman ya, untuk taman-tamannya di tengah-tengah ada pohon. Ya di kiri juga ada pepohonan. Ya sebelah sana juga ada, ya ada sawit. Tapi mending lah, ini jalannya bagus teman-teman. Ya jadi apa namanya, lebar ya, ini kayak bisa 4 meter, ini 4 meter 8 meter lah gitu ya, lebar-lebar banget tuh jalanannya. Apa? Oke teman-teman ya, sudah isi minyak ya teman-teman ya, full tank. Tadi 39.000 ya teman-teman ya, isi 3 liter sepertinya tadi ya. Jadi udah full tank sekarang ya. Kita lanjutkan aja perjalanan karena memang nggak ada pom bensin, jadi kita isinya enceran aja, nggak apa-apa. Susah teman-teman, di sini pom bensin juga penuh-penuh ya, mending enceran aja udah. Lanjutkan aja perjalanan kita ya. Jadi tadi isinya petalit sih, saya lihat sih mesinnya, apa bensinnya pakainya petalit. Lihat ada padang sawah ya sebelah kanan teman-teman ya, tapi belakangnya langsung sawit lagi. Jadi banyak yang bikin tempat-tempat padi seperti itu ya, dikeringin padinya, nah nanti buat jadi beras teman-teman ya, jadi nasi seperti itu teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat ya, untuk vegetasi di daerah sini ya, untuk kiri kanannya itu sawit-sawit semua teman-teman ya. Tapi ada juga ladang sawah seperti ini tuh ya. Tapi sebagian aja ya ladang sawah, tapi takutnya nanti ladang sawahnya dihilangkan ya, jadi apa namanya, jadi sawit semua gitu ya. Takutnya. Tuh, karena dia udah dikit banget ini apanya, ladang sawahnya tinggal segitu doang ya, sisanya sawit semua teman-teman nih, sawit ya kan, tuh sawit semua tuh, kiri kanan sampai tepi jalan juga sawit semua teman-teman di sini. Oke teman-teman, kita di pinggir pantai ya teman-teman ya, bisa kelihatan tuh, tuh pantai tuh, banyak berhenti juga teman-teman mau lihat pantai sepertinya tuh. Wis asik, ombaknya gede juga teman-teman, tapi warna airnya kuning ya kalau di pinggir gini. Gede juga ombaknya tuh, banyak yang santai-santai juga ya. Udah santai makan siang kali ya, masih lurus teman-teman. Dan untuk jalurnya teman-teman bisa lihat ya, untuk apa namanya, jalannya seperti ini teman-teman ya, bagus sekali untuk apa namanya, aspalnya ya. Dan sepertinya baru dicat baru sepertinya, nih warna kuningnya masih baru teman-teman, masih bagus ya. Nah itu sebelah kanan teman-teman bisa lihat pantainya, keren ya pantainya, tuh mantap, gede banget ombaknya. Samudra Hindia soalnya teman-teman itu ya kan, itu langsung Samudra Hindia itu. Mantap. Dan untuk vegetasi teman-teman bisa lihat banyak pohon kelapa muda ya teman-teman ya, tuh pohon kelapa muda tuh, kelapa hijau, kelapa muda nih tuh sebelah kanan ya. Udah nggak ada kelapa sawit lagi, kelapa sawit sebelah kiri teman-teman. Jadi sebelah kanan itu kelapa muda ya teman-teman ya. Nah sebelah kiri itu kelapa sawit teman-teman. Cantik kali memang. Langitnya lagi mendukung juga teman-teman ya, lagi warna biru ya, jadi bagus sekali ya untuk cuaca hari ini, sangat-sangat mendukung sekali lah. Banyak istirahat juga di sana. Oke teman-teman ya, kita masuk ke kota mana ya, di tengah-tengah nih. Aduh ada anjing lagi mati.
Nah, tabrak itu kayak anjingnya. Kita nanti makan siang teman-teman ya, kalau bisa makan siang di pinggir pantai teman-teman ya, biar asik gitu ya. Ya enak gitu ya, pinggir pantai makan siang. Wah, mantap itu teman-teman. Ya kan, kapan lagi makan siang di pinggir pantai ya kan? Nah, nanti kita coba makan siang di pinggir pantai, kita cari lah. Ya, kalau yang tadi terlalu agak pagi ya teman-teman ya, jam 11, masih jam 11 itu. Ya, sekarang kan udah mau jam 11.04 nih teman-teman ya. Nanti mungkin jam 1 apa jam 12 lewat baru kita coba apa makan siang ya. Ini kan kita mau ke pinggir pantai lagi nih teman-teman. Ya, moga-moga nanti dapat pantainya yang bagus ya. Jadi nanti kita bisa makan siang di sana gitu teman-teman. Oke, kita coba ya. Ke gaspol dulu. Mantap sekali teman-teman. Yes, kanan kiri sawit semua. Tapi jalannya enak sih. Maksudnya mulus gitu ya, nggak ada ya, lubangnya dikit sih, nggak banyak-banyak amat gitu ya. Dan enak juga sih jalannya. Dan cuaca mulai panas teman-teman ya, kayaknya mataharinya udah mulai ini ya, apa namanya, muncul karena udah nggak ketutupan awan lagi ya teman-teman ya, mulai terik teman-teman. Panas mataharinya mulai menyengat nih. Padahal masih berawan juga sih sebenarnya teman-teman. Masih lanjut teman-teman untuk perjalanan kita. Ini belum lintas barat ya. Wah, jernih banget teman-teman airnya. Wis, bagus banget ya. Tuh, ada mobil lagi ke dalam, ke bawah tuh. Tuh, jernih banget airnya. Wah, mantap banget ya. Udah kayak pantai. Airnya jernih loh. Tadi kan airnya kuning ya teman-teman ya, air sawit gitu ya, kuning. Nah, itu airnya jernih tuh tadi. Bagus banget airnya. Di jembatan tadi tuh. Beuh. Makanya banyak anak-anak mandi air teman-teman di situ. Airnya seger itu pasti. Ya kan? Itu airnya dari mana gitu ya, kayaknya dari pegunungan sini deh teman-teman. Itu airnya mengalir tuh ke laut ya teman-teman ya, tapi airnya bening banget ya, jadi nggak terkontaminasi sama tanah-tanah ini nih tanah warna oranye kuning itu. Langit biru sekali teman-teman, bisa dilihat ya teman-teman di depan teman-teman nih. Ada sawah juga ya, sangat-sangat cerah hari ini, dan udah mulai terik lagi teman-teman mataharinya, jadi materinya udah nggak ketutupan awan nih. Panas teman-teman, beneran. Istirahat dulu teman-teman. Oke, kita istirahat dulu teman-teman. Capek. Penuh. Pesan aku tadi di sini kayak. Nggak ada. Oke teman-teman, lanjut lagi untuk perjalanan kita ya, menuju ke Krui teman-teman ya. Ini saya tembak 23 menit lagi ya untuk kita makan siang. Itu ada kayak abang-abang tukang bakso katanya ya. Jadi kita coba makan bakso, makan mie ayam di sana. Mungkin dapat view bagus ya teman-teman. Ini pinggir pantai teman-teman, benar-benar pinggir pantai. Jadi dari sini 17 kilo ya. Kita coba makan siang dulu di sana. Jam 1.14 katanya sih nyampe sana. Ya, oke lah. Si aman. 14 juga masih bisa. Tadi isi petali teman-teman, Petamax isi tadi berapa? 40.000 ya teman-teman ya. Ya, 40.000 si Petamax. Sekarang udah full tank lagi teman-teman ya. Ini harusnya bisa langsung sampai ke Krui ya teman-teman. Lampung pesisir barat teman-teman. Mantap sekali ini, cuacanya juga lagi cerah-cerahnya ya teman-teman ya. Terus mataharinya terik-terik sekali. Itu ada kebo, ada awan-awan sedikit sebelah kiri teman-teman ya, tapi nggak masalah ya, masih bagus juga untuk pemandangannya, indah sekali. Itu langitnya juga sangat-sangat bagus ya teman-teman untuk di daerah sini. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sepanjang jalan ini kotor banget teman-teman, banyak sampah nih sebelah kiri nih. Ini pada jalan lintas. Kemungkinan waktu lebaran kemarin, sebelum lebaran atau gimana, ini kan mungkin jalan lintas juga ya untuk para warga yang mudik-mudik gitu ya. Mereka di sana tuh pada makan-makan tapi buang sampahnya sembarangan teman-teman ya. Nih, tuh kotor banget tuh, banyak sampah tuh, sampah plastik ya teman-teman ya.
Jadi kayaknya di sini mungkin juga macet atau gimana, saya juga nggak ngerti, tapi banyak banget sampah di pinggir jalan seperti itu, teman-teman. Kotor banget, teman-teman. Sampai sekarang juga masih di sini si kotor, teman-teman, tuh plastik kuning. Kayaknya plastiknya masih baru-baru juga, teman-teman, bukan plastik yang udah lama banget, enggak, ini plastik baru semua ini. Sepertinya waktu itu rame deh di sini. Tuh, banyak banget sampah plastik, teman-teman, sebelah kiri. Buang ke rumput pinggir jalan ya, jadi kotor. Jadi teman-teman, lebih baik kalau punya sampah itu tunggu dulu, teman-teman, jangan langsung dibuang ya. Jadi kalau bisa tuh lihat dulu ada tong sampah atau enggak, kita cari sampai ketemu baru kita buang sampah ke dalam tong sampah itu, teman-teman, daripada kita buang sampah sembarangan, kan jadinya merusak pemandangan juga ya, teman-teman ya. Jadi jelek ya, kita juga jadinya mau foto juga males gitu ya, seperti itu ya, teman-teman ya. Padahal view-nya lumayan bagus loh, teman-teman. Tapi karena banyak sampah jadi ya gitulah, kotor, teman-teman, tuh kotor banget ya. Sangat-sangat tidak direkomendasikan, teman-teman, untuk foto-foto seperti itu. Udah gak sabar nih makan siang, lapar. Nggak tahu sih, ini kayak makan bakso doang nih, bukan kalau pinggir laut kan biasanya makannya ikan ya, teman-teman ya, makan yang seafood ya kan, yang ikan-ikan yang enak-enak gitu ya, teman-teman ya. Nanti kita keliling aja deh, teman-teman ya, kita lihat mau makan apa ya, biar enak juga gitu ya. Di pinggir pantai seperti itu kan enaknya ya, makannya seafood sih sebenarnya. Cuma kan kita lihat nanti aja ada yang buka gak tuh di pantai seperti itu gitu, teman-teman. Di sebelah kanan sudah pantai, teman-teman ya. Tuh biru sekali warna air lautnya. Nah ini kita udah deket nih sama tempat makan. Kita cari makan dulu deh di dekat-dekat sini. Oke teman-teman, makan mie ayam nih. Wih ya kan, tuh mie ayam. Itu masih banyak nih. Punya saya udah mau habis, lupa tadi lupa rekam sama TS. Oke, makan dulu. Ada seladanya dan view-nya langsung ini, teman-teman, di sana tuh. Pantai, teman-teman, pantai. Mantap. Oke teman-teman ya, jadi kita udah selesai makan mie ayam bakso. Mie ayam bakso, teman-teman ya, mantap ya. Jadi 2 mie ayam bakso. Mantap mie ayamnya, enak banget, teman-teman ya. Itu kayak mie ayam asli gitu loh. Saya udah lama banget nggak makan mie ayam yang asli kayak gitu tuh, rasanya mantap. Terus warnanya juga kelihatan agak-agak hijau-hijau kuning gitu, teman-teman ya. Emang itu harusnya yang kayak gitu sih. Terus TS-nya, teman-teman, wah mantap juga ya, seger-seger ya. Panas-panas terik begini kan enaknya minum TS ya, teman-teman ya, biar seger lagi itu badannya, biar dingin lagi ya, teman-teman ya. Nah harganya murah juga, teman-teman ya, cuma berapa tadi, total tuh 45.000 lah pokoknya. Mungkin berapa hitungannya nggak ngerti lah, gimana hitungannya dia kok bisa 45.000, nggak ngerti, karena kan itu kayak ganjil gitu. Oh, mie ayam bakso 18 kali 2 ya, berarti 36 ya, 36. Oh, es teh manisnya 5.000, teman-teman. Nah, harusnya 46.000 ya, teman-teman ya. Cuma
apa tadi dia kembalian 5.000, mungkin karena dia nggak ada uang 1.000 kan. Nah, udahlah relakan aja lah 5.000, ya udahlah kami juga ya udah ambil aja gitu kan. Dari sini teman-teman 3 jam lagi ya teman-teman tuh ya, 3 jam lagi ya, 2 jam 56 menit ya, sekitar 133 kilo teman-teman dari sini. Sekarang itu udah jam berapa nih? Jam 1.51 teman-teman ya, udah mau jam 2 ya. Jadi perkiraan kita nyampe ya jam 5 sore lah gitu ya, kalau kita gaspol terus ya jam 5 sore kita sampai. Oke, nggak apa-apa teman-teman ya, kita gaspol aja ya menuju Krui teman-teman ya, Lampung ya. Jadi kita hari ini lintas provinsi lagi, selamat jalan dari desa Padang Baru teman-teman ya. Ya kita tembak langsung ke kota Krui teman-teman ya. Harus semangat lagi teman-teman, matahari mulai terik lagi teman-teman ya. Tadi kita juga udah ambil view dari langit teman-teman ya. Untuk keadaan pantainya bagus banget teman-teman ya. Keren pokoknya untuk pantainya teman-teman ya. Lautnya biru ya, terus ombaknya gede-gede juga ya. Di Krui juga ombaknya gede-gede nih pasti nih, ombaknya gede-gede ya kan. Wah, mantap nih. Tuh langitnya biru banget teman-teman ya, bisa dilihat. Cantik kali memang. Nah itu kelihatan teman-teman ya, depan tuh ada lautnya. Tuh kita penurunan dulu nih. Kelihatan tuh lautnya tuh. Mantapnya tuh lautnya tuh teman-teman. Cantik kali memang. Nah ini pantai ini ya, Samudra Hindia jatuhnya ya teman-teman, di sebelah kanan nih Samudra Hindia. Tuh kan mantap kan. Keren teman-teman ya. Masih lanjut lagi teman-teman ya, kita lihat tuh pantainya. Keren ya pantainya. Oh ini juga bisa di sini nih main pantai nih. Ini tuh lumayan ramai teman-teman ya. Banyak anak-anak juga main-main pantai, main-main air tuh. Tuh banyak jual apa tuh, itu apa, ikan ikan bakar kayaknya itu. Lesehan 3 putri ya, nih rame kali memang sini tuh. Ikan asin tuh, pada jual ikan ikan asin. Ikan apa aja tuh ikan, mantap pula ya. Nih orang-orang mudik teman-teman yang dari D dan dari B itu dia pakai apa di atasnya tuh, ditambahin apa namanya, lupa lagi namanya apa, pokoknya bisa taruh barang di situ teman-teman ya. Jadi apa namanya, kalau misalnya bagasinya udah penuh kita bisa taruh di atas teman-teman ya, untuk barang-barang gitu ya teman-teman ya. Keren juga sih, jadi meminimalisir tempat gitu ya teman-teman ya. Lagian di atas juga nggak ngaruh-ngaruh amat, yang penting jangan terlalu tinggi teman-teman ya, karena kalau terlalu tinggi terlalu berbahaya ya. Dan ada beberapa portal teman-teman ya, yang apa namanya, kalau dia terlalu tinggi ya, nanti kena tabrak portal kan, rusak jadinya. Pasti kalah alatnya, karena kan ini alatnya kayaknya biasanya plastik ini teman-teman ya, bukan besi ya. Jadi pasti kalah ini alatnya kan, jadi mungkin mobilnya bisa terjungkal apa gimana gitu teman-teman. Besi kan juga kuat-kuat juga teman-teman, yang besi-besi yang pembatas jalan yang di atapnya itu kan. Jadi harus memperkirakan kira-kira kalau misalnya mau bawa barang di atas kepala mobil nih ya kan, harus setinggi apa ya teman-teman gitu. Wah ini sungainya besar sekali ya teman-teman ya, dan ini mengarah ke laut ya, kelihatan banget ini tuh ya, mengarah ke laut. Tapi ini airnya air kuning ya teman-teman ya, pantas aja pikir pantainya airnya warna kuning. Apa karena dari sungai-sungai ini teman-teman ya? Mungkin aja dari sungai-sungai ini kan ngalirnya ke laut ya teman-teman ya. Ada ke laut ya kan, warnanya agak kuning-kuning lagi tuh ya kan. Tapi nanti di netralisir, tapi yang di paling ujung tuh, yang di agak-agak tengah tuh baru dia netral ya, warnanya netral, nggak terlalu kuning ya kan, udah warnanya udah biru gitu ya teman-teman ya, karena dia mungkin mengendap bercampur sama air garam mungkin ya teman-teman ya, untuk apa namanya yang kotor-kotor itu, yang kuning-kuning itu. Nah ini kita mulai nanjak lagi teman-teman ya, mungkin bakal masuk ke perkebunan sawit lagi kemungkinan. Sebelah kanan soalnya udah sawit lagi nih di sepanjang kanan tuh, tuh sawit lagi tuh teman-teman. Memang ya pemandangan yang kita lihat di entah lintas timur lah, entah lintas barat lah, hampir rata-rata tuh sawit teman-teman tuh di Pulau Sumatera ini ya teman-teman ya.
Oke teman-teman, kita sampai di kota Bintuhan namanya. Bintuhan. Lucu juga ya nama kotanya di Bengkulu, Bintuhan tuh kan. Kabupaten Kaur ya teman-teman, ini kabupaten, nama kabupatennya Kaur ya. Nama kotanya Bintuhan ya. Jadi kayak gini teman-teman untuk kota Bintuhan ya, bisa dilihat ya sebelah kanan di kiri ya, banyak rumah warga ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang dari kota Bintuhan teman-teman ya, bisa tulis di kolom komentar teman-teman nih ya. Kota Bintuhan nih, pinggir pantai Tuhan, pinggir pantai Tuhan. Pinggir pantai teman-teman ya, untuk ini viewnya. Untuk kotanya di pinggir pantai, dan ada burung walet teman-teman ya, ada yang apa namanya bikin sarang burung walet tuh, tapi nggak sebesar yang di lintas timur ya teman-teman ya. Jadi kalau dari kemarin sih kita lihat ya, yaitu ruko memang khusus buat apa ya tuh kayak gitu ya teman-teman ya, memang khusus buat ini aja sih, memang khusus buat burung walet aja sih gitu, bukan di bawah itu biasanya tuh ruko gitu ya teman-teman ya. Ini enggak, benar-benar khusus buat burung walet aja teman-teman ya, untuk satu gedung ya, satu gedung apa namanya, ruko gitu ya teman-teman bisa dibilang. Pantai teman-teman, sebelah kanan ketutupan tembok. Wah, ini kalau nggak ada tembok nih bagus nih teman-teman, beneran dah. Ini tembok nih nggak kelihatan jadinya, nggak tahu tembok tuh gunanya mungkin biar apa ya kali ya, kalau apa namanya ombaknya gede gitu ya, sebagai penahan lah gitu ya. Untuk cuaca hari ini sangat-sangat terang sekali teman-teman. Wow. Ada sekolah nih teman-teman. Ini apa ya? Sekolah kali ya? Oh, bukan. Puskesmas. Iya. Tapi keren teman-teman ya, langitnya biru banget ya. Daun-daunnya warna hijau, terus terik banget mataharinya ya, lagi keren-keren ya. Emang kalau pinggir pantai emang kalau langit biru tuh bikin keren teman-teman. Lanjut terus teman-teman ya, untuk jalanan juga aspalnya lumayan bagus ya. Walaupun ada beberapa bonceng-boncelan seperti ini ya, ada apa sih, tambalan aspal ya seperti ini nih, ada tambal-tambalan, jadinya agak bergelombang, tapi nggak masalah sih, masih bisa lah. Terik sekali teman-teman ya. Wah, panas banget ini teman-teman, beneran dah. Untuk cuacanya terik banget teman-teman, panas. Ini ada jembatan, kita lewatin dulu ya. Langitnya sangat-sangat biru teman-teman, tapi ada sedikit awan, tapi awan tidak menutupi matahari teman-teman, makanya mendidih teman-teman, mendidih. Panas banget ini, beneran dah. Buset dah ini. Nggak bohong, ini panas banget. Untuk cuacanya apa, sangat-sangat baik sekali ya, sangat-sangat cerah hari ini teman-teman, tapi panasnya itu loh. Ampun dah ini panasnya tuh. Lihat pantainya sebelah kanan teman-teman. Tuh. Cantik kali memang pantainya. Jam 2.47 teman-teman ya. Jadi 2 jam lagi teman-teman buat sampai di Krui ya, Lampung teman-teman ya, 87 km lagi dari sini. Selamat jalan Provinsi Bengkulu. Wah, kita perlu foto gak nih? Hah? Kayaknya gak usah lah. Selamat jalan sih, gak usah lah. Lanjut aja udah. Simpang 3 Manula. Itu kan selamat datang ya? Ya. Udah, selamat jalan Provinsi Bengkulu. Oke, teman-teman. Selamat jalan Provinsi Bengkulu ya. Jadi kita sudah tidak di Bengkulu lagi teman-teman. Sudah masuk ke Provinsi Lampung. Lampung lagi, Lampung. Ya, kita sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Wih, apaan nih? Keren banget ya. Kayak tebing dibikin apa namanya? Dibikin jalan gitu, kiri kanan. Jembatan Manula. Manusia umur Manula kan umur tua ya. Manula. B itu plat B semua tuh. Plat B semua. Ya. Manula. Masuk ke Tanan apa, sama datang di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Nah, ini kita perlu foto di sini nih. Bukit Barisan. Oke, Taman Nasional Bukit Barisan ya teman-teman ya. Barisan bagian selatan. Mantap. Cerah sekali cuaca hari ini. Halo.
Tuh langitnya biru banget teman-teman. Beneran deh, bagus banget. Itu jembatan Manula teman-teman, panjang sekali. Oke, kita lanjut ke Bukit Barisan Selatan ya teman-teman ya. Langsung lanjut ke apa sih namanya? Krui ya. Kita udah lewat Lampung teman-teman ya. Ini tebing-tebingnya begini teman-teman. Ini kayak di Lembah Haro gak sih? Iya, mirip. Tapi pendek ini tebingnya ya. Kecil. Hah? Kecil. Versi kecil ya. Kalau Lembah Haro tuh tinggi, gede, tinggi teman-teman ya. Besar gitu. Tuh lebih dari 200 meter itu kayak 200 meter ada tuh. Ada air terjunnya lagi dari atas tuh. Keren lah pokoknya. Tuh jalan kemana itu? Taman Nasional Bukit Barisan teman-teman ya. Bagian selatan. Ini bagian selatan teman-teman, Bukit Barisan. Nah seperti ini teman-teman ya. Bukit Barisan bagian selatan, Taman Nasional. Ini Taman Nasional teman-teman. Jadi benar-benar pure hutan ya teman-teman ya untuk Taman Nasional Bukit Barisan bagian selatan ini. Nih pure hutan. Makanya tadi juga lihat banyak monyet teman-teman. Banyak banget monyet tuh. Ini benar-benar pure hutan teman-teman, banyak hewan-hewan liar ini di sini. Kadang-kadang hewan liarnya juga bisa lewat nyebrang jalan sendiri gitu teman-teman. Katanya sih masih ada harimau ya teman-teman ya di Bukit Barisan, harimau Sumatera. Oke, asik sekali perjalanan kita hari ini teman-teman. Nih hutannya benar-benar pure hutan teman-teman ya, benar-benar hutan banget. Tuh hutan banget teman-teman. Dan awannya mulai tebel lagi tuh yang di belakang. Ya setidaknya di dalam hutan ini kita terlindungi dari sinar matahari teman-teman, jadi nggak terlalu terik panas ya teman-teman. Malahan di dalam hutan ini sejuk-sejuk gitu ya teman-teman ya, untuk udaranya juga sejuk banget ya. Tuh buat camping itu teman-teman, di atas atapnya tuh bisa buat camping itu. Asik juga ya. Bisa buat camping loh itu. Kayak tenda gitu, tenda di atas mobil. Bisa. Tanjakannya lumayan nih teman-teman nih. Curam juga ternyata tanjakannya. Tak kira nggak curam ya. Ternyata curam juga tanjakannya. Lucu dari sini mukanya. Serem ih. Mukanya beda tahu, monyet yang di Jawa sumpah. Nggak tahu nih monyetnya. Hah? Apa? Kalau di Sumatera kayaknya nggak segala itu deh. Kayaknya lebih galak yang di Jawa itu. Iya, kalau di Jawa tuh kadang-kadang dia suka ngambil karena kita sering kasih makanan ke mereka kan. Jadi mereka kebiasaan tuh dikasih makanan kan. Jadinya mau minta mulu dia gitu. Kalau di sini kayaknya nggak dikasih deh, nggak dikasih makanan. Jadi dia nggak merajalela, nggak kasar gitu loh kayaknya. Ya. Jadi di sini jarang ada yang ngasih makan. Kayaknya jarang deh, nggak. Terus badannya gede-gede banget ya kalau di sini ya. Gede-gede. Iya, ini gede-gede banget teman-teman kalau monyet-monyet di sini ya. Sangat-sangat gede banget malahan. Ngeri dia ngambil sih sebenarnya, ngambil HP atau ngambil apa. Hutan banget teman-teman, beneran deh. Bagus ya ini hutannya. Asli sekali. Ya, sejuk sekali ya, enak banget ya. Walaupun matahari terik tapi kan ketutupan. Jadi nggak kepanasan, enak loh, beneran. Tuh monyet lagi teman-teman. Gede-gede beneran dah. Tuh monyetnya monyet apa ya? Dia liatin dong. Kocak ya. Dia liatin siapa nih gitu. Nah nih siapa nih? Siapa nih, kawan gue kali gitu. Siapa nih kawan gue kali gitu. Nih apa tuh, dilarang memberi makan kepada hewan liar kan, bener kan? Nggak boleh teman-teman kasih makan hewan liar itu, nggak boleh karena nanti dia kebiasaan. Maksudnya nanti kalau dikasih makan ya, nanti kebiasaan tuh jadinya wah enak nih dapat dari manusia, nggak perlu cari-cari. Jadi insting mencari makannya di dalam hutannya itu udah hilang teman-teman ya. Jadi
Jangan, lebih baik jangan dikasih makan teman-teman untuk hewan-hewan di dalam hutan ya beneran, karena nanti mereka insting mencari makannya udah hilang, nanti mereka susah loh balik ke hutan. Maksudnya karena nanti mereka mikir aduh enak banget dikasih makan, nggak perlu effort ya, nggak perlu capek-capek kerja gitu, kerja apa kayak nggak perlu apa namanya, yang perlu nyari di hutan gitu kan, tunggu aja tapi jalan nanti ada yang kasih gitu. Makanya tidak disarankan teman-teman untuk memberi makan hewan di dalam hutan. Enak sekali teman-teman ya, dan sepi sekali teman-teman ya. Jadi pastikan bensin Anda full, penuh ya untuk lewat jalan sini. Terlalu ini dia. Full ya, harus penuh teman-teman ya di sini teman-teman ya, supaya tidak apa ya, supaya tidak kehabisan bensin loh. Kehabisan bensin pusing loh teman-teman. Beneran. Ini kita lihat peta dulu ya. Kita udah mau lewat nih dari Bukit Barisan sepertinya. Nanti kita lewat pinggir pantai teman-teman. Pakai jas hujan teman-teman. Apakah hujan? Semoga saja tidak. Wah, pakai jas hujan. Gua sih yang pakai. Tapi lumayan sih tadi yang pakai. Ada berapa tuh tadi? Banyak, lumayan lah. Moga-moga nggak hujan ya, please. Takut juga kalau hujan teman-teman. Repot nanti kita kalau hujan. Nah, tapi mobilnya basah pula itu. Ya, moga-moga hujannya udah lewat teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini ada asap-asap begitu di aspalnya. Itu karena habis hujan, karena matahari teman-teman. Jadi dia menguap lagi gitu. Makanya dia begitu teman-teman. Moga nggak hujan teman-teman. Takut hujan nih. Oke teman-teman, kita udah keluar dari Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ya teman-teman. Sudah keluar dari hutan-hutan ya. Mantap ya, ketemu monyet-monyet ya, ketemu sahabat-sahabat zaman dulu. Dan lucu loh mukanya teman-teman, beneran deh. Maksudnya saya nggak pernah tuh ketemu muka monyet tuh di Jawa tuh kayak gitu bentuknya gitu loh. Beda gitu bentuknya. Lucu aja gitu mukanya. Agak beda lah pokoknya dari monyet-monyet yang di Jawa tuh. Nggak tahu, mukanya beda aja gitu teman-teman kalau yang saya lihat ya. Tuh bang. Gitu. Oke. Jalur kuning teman-teman, mantap. Ini kita masih lurus ya, masih lurus, dan tadi ada sempat hujan gerimis sedikit tapi udah terlewatkan ya, sudah tidak hujan lagi, tidak gerimis lagi. Kita langsung lanjut teman-teman ya ke lintas timur. Ini masih lintas barat sih, lintas barat. Ya, terus ya langit di depan, belakang dia abu-abu teman-teman, tapi kalau depan dia masih biru ya teman-teman langitnya. Itu dia. Oke teman-teman ya, lanjut perjalanan kita. Siap. Ya. Anjay. Epic banget ya. Oke teman-teman ya, jadi kita masih perjalanan tapi udah mau deket teman-teman. Sekarang itu jam 3.40 teman-teman ya. Sisa 1 jam 6 menit lagi teman-teman untuk sampai di Krui teman-teman ya, 50 km lagi dari sini. Dikit lagi teman-teman udah mau sampai teman-teman ya ke Krui teman-teman. Dan kita berada di pinggir pantai teman-teman, di sebelah kanan ya. Kita udah di Provinsi Lampung juga, di Kabupaten Pesisir Barat teman-teman. Mantap sekali teman-teman, untuk pemandangannya sangat-sangat indah teman-teman. Langitnya biru ya, lautnya juga biru. Keren. Nanti kita kalau sempet nanti kita ini teman-teman ya, foto di pinggir pantai teman-teman. Iya kayak di Bali teman-teman, keren banget.
beneran. Lebih bagus ini mah. Bagus banget teman-teman, beneran pantainya ombaknya gede banget tuh. Wah, indah sekali teman-teman. Wow. Terlalu indah itu tuh, buset. Bagus banget teman-teman, beneran. Nggak expect sebagus itu teman-teman untuk apa namanya pantainya ya. Bagus banget teman-teman. Tuh, wah. Tuh, banyak juga orang-orang yang main ke pantai teman-teman. Sebelah kanan. Wah. Tuh. Asik teman-teman. Pegang boleh nggak? Hah? Pegang. Pegang airnya. Oh, pegang airnya. Nggak bisa lah. Wah. Udah lah, lanjut. Keren banget teman-teman, ada air terjun tadi. Beuh. Mantap banget. Di tepi jalan loh ada air terjun. Buset. Keren banget beneran. Kapan lagi ada air terjun di apa namanya? Di tepi jalan loh. Sama kayak kemarin di Sumbar juga ada air terjun di pinggir jalan. Di Sumbar. Mantap banget ya. Jadi nggak perlu ini. Kayak di Ciwidey juga teman-teman. Ciwidey kan itu Curug Ceret itu. Nah, pinggir jalan juga tuh. Asik. Asik banget ya. Tadi sampai airnya tuh sampai ke tepian jalan teman-teman. Ada ayam. Rainbow, ada rainbow. Rainbow berlari. Gila bagus banget teman-teman view-nya. Sumpah. Wah. 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 Oh, ada kambing. Udah masuk Lampung teman-teman, pesisir barat. Bagus-bagus teman-teman nih, pohon kelapanya banyak banget. Ini bakal jadi sunset moment yang paling epic ini kayak ini teman-teman. Nggak ada awan sama sekali, biru banget langitnya. Wow. Tuh, bagus banget teman-teman, jalannya bagus ya. Pohon kelapanya tinggi-tinggi banget teman-teman. Wiset, banyak banget. Itu sampai ujung loh, pohon kelapa semua ini. Kelapa muda, kelapa hijau. Orang-orang dari Jakarta biasanya main-main ke sini teman-teman, ke Krui ya teman-teman ya. Teman-teman di depan ini ya, mobil ini depan yang ini yang warna oranye. Dia bawa durian teman-teman. Bau durian, bau banget. Wah. Saya suka durian. Banget gak sih? Iya, ini pasti manis banget nih pasti duriannya nih. Harum banget teman-teman, beneran dah. Aduh, boleh gak ya minta satu? Aduh. Harum banget teman-teman, beneran dah tuh. Tuh. Wah. Nanti kita lihat di Krui ya. Kalau ada durian kita pengen beli durian sih. Pasti wanginya nggak kayak gitu. Ya, moga-moga wanginya kayak gitu ya, teman-teman. Biar enak gitu. Hai.
Wah, ini gede banget sih ombaknya. Pantai saya banyak berhenti noh. Oh, ada curug. Ada air terjun. Iya. Oh, pantai nih. Ih, bagus banget ya. Wow, bagus banget. Ini juga kita bisa main ke pantai. Bisa. Ih, bagus banget ya. Ya aku foto cuma dari atas aja bagus banget. Kayak ke kaki lagi. Bagus banget teman-teman, beneran dah. Aduh, gimana ya? Pusing juga lihatnya. Terlalu bagus teman-teman. Wow. Wah, indah banget teman-teman. Wah, indah banget. Parah. Wah, nggak habis-habis nih teman-teman kalau apa namanya lihat begituan. Nggak bisa apa ya? Nggak bisa cepet-cepet sebenarnya. Lama-lama juga gimana ya? Pusing juga jadinya. Aduh, bagus banget teman-teman. Oke teman-teman, sampailah kita di Krui ya, ibu kota Kabupaten Pesisir Barat ya, di bagian Provinsi Lampung. Mantap ya, nyampe di Krui kita langsung tembak ke penginapan. 6 menit dari sini teman-teman, 1,5 kilo ya dari sini teman-teman ya, udah deket banget ini. Oke teman-teman ya, jadi video dari Bengkulu menuju ke Krui teman-teman ya, sampai di sini dulu videonya ya. Seperti ini kota Krui teman-teman ya, bisa dilihat ya, kiri kanan cukup ramai dan padat juga teman-teman ya, banyak Indomaret, Alfamart juga ya. Nih ada bengkel-bengkel, ada BRI Link juga. Oke teman-teman ya, jadi videonya sampai di sini dulu teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa dihidupkan lonceng notifikasinya sehingga tidak ketinggalan video-video selanjutnya teman-teman. Oke teman-teman, bye bye.